Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari program kami, yaitu adalah sistem otomasi untuk fish farming, yaitu pada bagian monitoring air pH. Nah, di sini kami sudah mendevelop baik dari softwarenya maupun dari hardwarenya. Sudah kita testing dan sudah kami kalibrasi, dan itu sudah kami siap ready full deploy. Juga kita sudah bisa untuk interface-nya juga, dan kita akan siap implementasi di lapangan, yaitu menggunakan Raspberry Pi 3. Nah, untuk dari kelompok kami adalah yang pertama saya Haris Abdul Malik sebagai project manager, kemudian ada Mas Rizky, Mbak Sylvia, Mbak Rois atau Mas Rois, kemudian ada Mbak Deva. Nah, ini adalah tim kami yang akan siap mempresentasikan untuk progres software kami. Coba silakan di show programnya. Nah, di sini kami menampilkan, atau di program kami ini menampilkan untuk user akan memasukkan kode produk, atau yang nanti kita kasih itu adalah produk code ya, nanti serial code. Nah, kita bisa input contohnya, masukkan seperti gambar 5. Nah, di dalam ini adalah dashboard. Nah, dashboard ini kita akan menampilkan yang pertama adalah jam. Untuk sekarang jamnya itu adalah 19.57, cukup malam ya, malam-malam tugas. Nah, kemudian di sini juga kita akan menampilkan yaitu adalah pH air dalam bentuk numerik. Nah, setelah itu di sampingnya itu ada status atau ya status ya. Nah, itu status itu akan menampilkan kesehatan air itu bagaimana. Kita sudah buat thresholdnya, atau buat istilahnya itu adalah benchmarknya, apakah ini air ini sehat atau sakit atau tidak atau netral. Nah, kemudian di bawahnya itu kita juga kasih untuk diagramnya supaya bisa melihat bagaimana kesehatan airnya tersebut. Nah, kemudian di bawahnya tersebut di situ adalah graf untuk time series dari pH air tersebut. Ini menggunakan history. Nah, ini datanya diambil per beberapa detik. Jadi, bagaimana sistem akan menampilkan dalam satu hari, tapi datanya tersebut akan diinput dalam tiap beberapa detik. Nah, ini kita setelah di dashboard, kita juga akan menyimpan di riwayat kondisi air. Nah, pertama di sini kita akan bisa mengganti interval waktunya. Jadi misalkan bisa tanggal, bisa minggu, tanggal itu per harinya tersebut. Jadi kita misalkan ingin melihat riwayat untuk tanggal 19. Nah, itu kita akan bisa memilih di kalender tersebut. Nah, itu akan nanti sistem menampilkan riwayat pH air di tanggal tersebut. Kemudian, jika kita memilih mingguan, nah mingguan itu kita akan memilih rentang waktu untuk dalam satu minggu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih bulanan, kemudian juga tahunan. Nah, itu kita grafnya bisa melihat dalam time series seperti biasa. Nah, di sini kita juga akan bisa mengunduh data riwayat tersebut dalam bentuk file CSV dan bentuk file Excel. Nah, itu nanti akan diekspor melalui programnya tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan memiliki fitur itu adalah notifikasi. Nah, ini notifikasi akan menampilkan apakah si hardware tersebut akan down atau tidak.
Jadi misalkan hardware tersebut terputus atau ada yang error, maka notifikasi ini akan muncul hardware sedang tidak terhubung. Nah, ini adalah riwayat data PHI dalam bentuk serial ya. Bisa dilihat. Nah, ini karena kita sudah running beberapa menit, dia akan memiliki banyak historical per beberapa detik. Sementara itu saja untuk demo program kami, yaitu adalah sistem monitoring pH air. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendevelop sistem ini. Jadi mulai dari back end-nya, front end-nya, dan juga API, dan juga bagaimana cara database-nya, dan seterusnya. Yang pertama kita akan menyerahkan ke Bunda Cynthia. Penjelasan programnya. Baik. Kita mulai dari program login ya. Di sini login itu berfungsi sebagai endpoint dari program yang kita buat. Jadi di program yang kita buat, kita membuat program menggunakan bahasa pemrograman Python untuk semuanya. Dengan database-nya itu pakai SQLite. Jadi pada Python ini kita pakai beberapa library di sini. Jadi ada OS, terus ada Tinker yang sebagai untuk antarmukannya. Untuk antarmuka dari frontend-nya, deadline itu untuk mengambil waktu, lalu ya ada di sini lagi untuk message board-nya, database, dashboard-nya, notification dan lain-lain ya. Nah, terus di sini untuk ada waktunya. Nah, di ini akan menampilkan untuk bagian login tadi pas di awal program ya, yang dia harus kita input untuk usernya. Nah, di sini itu programnya dibuat di dalam kelas Minotek app ini. Nah, jadi dalam sini itu ada untuk semua program dari frontend-nya itu bagaimana dibuat. Nah, ini untuk men-show bagian loginnya. Jadi di sini kita ada ambil untuk frame-nya, untuk canvas-nya, seperti itu ya. Jadi di login ini dia akan mengambil informasi dari database apakah user tersebut sudah ada di dalam database tersebut. Jadi kita akan memasukkannya menggunakan credential ID dan situ. Nah, itu untuk bagian ini ya. Nah, di sini ada logic-logicnya nih. Logic-logic ini kita ambil dari logic.py. Nah, nanti ya kita akan menjelaskan logic.py, kita akan masuk ke logic.py dulu. Nah, di logic.py ini semuanya akan memberikan program dari logic.py. Jadi semua logic program ini itu kebanyakan diletakkan di logic.py. Jadi dia tidak tergabung antara front end dan juga back end-nya. Nah, di sini ada untuk menyimpan water reading-nya, jadi pH airnya itu berapa, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam database-nya. Ini untuk pemanggilan database, semuanya jadi di dalam logic. Jadi itu semua isi dari endpoint program ini, jadi pusat programnya itu di bagian logic.py lagi. Kalau ada buat gambar, segala macam ya, back-end-nya. Nah, semua logic-logicnya itu berasal dari logic.py. Di sinilah program-program utama dari logikanya dari program ini berjalan. Nah, di sini ada pH status. Jadi status pH yang kita lihat tadi di bagian ini, status ini itu semuanya itu informasinya dari sini. Jadi ketika program itu value-nya kurang dari 1 dan lebih kecil dari 4, itu labelnya apa gitu ya. Jadi di sini ada netral, apakah dia akan basah sedang, sangat basah. Jadi semua informasinya itu dari pH status ini. Lalu di sini ada pH color. Nah, pH color ini keluaran juga dari yang pH status. Jadi semua ini tergantung ya. Jadi untuk pH color ini dia untuk mengeluarkan warnanya apa, sedangkan pH status itu fokus pada status angkanya tadi. Jadi kalau yang tampil di sini itu dari pH color, sedangkan yang di sini itu tampilnya dari pH status. Jadi sama warna dari huruf-huruf dari hurufnya ini itu masuk ke dalam pH color ini juga. Nah, di sini ada pH status. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam database. Jadi informasi dari dia itu pengambilan, jadi mengambil
informasi dari labelnya apa, label itu statusnya apa, dan colornya apa dari pH-nya itu tadi. Nah, kalau misalnya tidak terdeteksi, nah labelnya ini akan masuk ke dalam error sensor dan juga colornya akan merah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada get device health. Jadi ini fokus ke dalam informasi dari status aplikasi, status sensornya. Nah, status sensor itu bisa kita lihat di sini nih. Ada tulisan aktif di situ. Nah, ini berarti menandakan kalau sensor itu terbaca dengan sangat baik di program kita. Jadi sensornya itu terbaca gitu. Makanya di situ tertuliskan aktif. Kalau misalnya nggak aktif, dia akan lingkarannya itu akan berwarna abu-abu dan tertulis tidak aktif. Seperti itu, dan pH air dan statusnya itu akan strict ya. Nah, ini format kelasnya. Jadi terakhir kali program itu aktif. Jadi akan masuk ke sini. Jadi untuk waktunya kapan, informasinya bagaimana, itu di sini. Nah, ini untuk normalize ke depan. Jadi waktunya itu nggak sementara-mentah langsung diambil gitu. Jadi akan diambil per beberapa bagian gitu. Dari menitnya, jamnya, milliseconds gitu. Ini untuk format D-nya. Misal kayak days-nya itu berarti hari apa, month-nya tuh apa gitu ya. Ini untuk ambil per 4 jam, rata-rata per 4 jamnya. Untuk average pH ini rata-rata dari pH-nya. Terus program ini untuk apa, garis-garis grafiknya itu. Nah, dari semua logic logiknya tuh ada di sini teman-teman. Jadi entah yang blok, mix color. Jadi sebenarnya untuk warna ini nih, kita bisa lihat ya, ini ada kuning dan hijau. Jadi dia itu di mix nih. Jadi membentuklah dia seperti kayak gradien gitu. Nah, biar grafiknya itu terlihat tuh kayak gimana pH airnya itu terjadi. Jadi entah dia kuning ke merah itu kayak gimana prosesnya. Nah, maksudnya dia ditentukan sini. Nah, ini ada, jadi banyak ya untuk logik-logik dari program yang kita buat ini. Yang terakhir ini untuk when size aja. Jadi kayak kalau misalnya size-nya itu diganti, dia akan tetap size-nya itu diganti, nanti programnya tidak akan terlalu berubah banyak gitu. Oke. Oke, kemudian untuk dashboard akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Silakan, Muhammad Rizky. Untuk di bagian dashboard akan saya jelaskan dari inti-inti kodenya. Yang pertama, coba ke kelas dashboard. Nah, di kelas dashboard itu adalah kode atau sintak untuk mengatur seluruh tampilan dari dashboard tersebut, yaitu adalah tampilan interface dari dashboard yang sudah kami buat. Setelah itu ke bagian init. Nah, di bagian init itu digunakan untuk menyimpan referensi dari app, nama user, setelah itu mode tampilan dari pH. Dan setelah itu ke bagian render. Nah, di render tersebut itu digunakan untuk membuat canvas dari Tinker itu. Setelah itu untuk mengikat automatic navigation, yaitu ada home, terus ada riwayat air, dan notifikasi. Lalu, dia akan memanggil draw dan menyalakan auto refresh. Nah, setelah itu ke start auto refresh. Nah, untuk start auto refresh itu fungsi pick di dalamnya itu buat memanggil draw yang akan diulang tiap 2 detik supaya data dari pH dari Arduino tersebut bakal selalu diupdate dan bakal otomatis berhenti jika kanvas sudah tidak ada halaman atau halaman ditutup. Setelah itu untuk draw canvas, nah di draw canvas ini berfungsi untuk
tampilan dari dashboard yang kami buat. Nah, setelah itu ada di bagian tab. Nah, untuk bagian tab sendiri itu untuk menggambar tombol kecil, tombol tab kecil yang tapi bukan dipakai aktif di apa namanya di kode ini. Dan mungkin sekian untuk tampilan dashboard. Untuk penjelasan kodenya yang akan dilanjut oleh teman saya. Oke, setelah itu untuk program riwayat monitoring itu akan dilanjutkan oleh Bang Rois. Bang Rois. Oke, kita langsung ke bagian monitor riwayat monitoring. Oke, di sini kita akan mengimport beberapa library seperti kalender, tanggal, waktu tanggal, time delta, kemudian database, basic box, dan T-Inter sebagai user interface-nya. Lanjut ke fungsi. Oke, bagian kelas lewat monitoring terdapat beberapa fungsinya. Itu yang pertama itu tentu saja aplikasi, kemudian database untuk nanti masuknya ke si SQL-nya nanti. Kemudian ada modul sama periodnya itu dia nanti diisi dengan minggu, dan UT itu berdasarkan waktu atau tanggal tertentu. Kemudian ada beberapa seperti kalender year, tahun atau bulan juga nanti dilakukan. Oke. Ada bagian yang riwayat kondisinya itu dia akan menampilkan hal UI dan beberapa tombol mungkin langsung saja untuk penyesuaian. Nah, di sini nanti kita akan melihat grade-nya itu sebagai mungkin kalau misalkan lagi kosong atau lain-lainnya. Nah, di sini ada fungsi untuk load data yang dari si data grafik PHA ini ya. Untuk nanti ditampilkan pada bagian kondisi air dan apa namanya nanti menampilkan itu dia pada tanggal berapa, tahun berapa, kemudian PHA-nya itu berapa ada dengan itu. Ini bukan action, nanti juga akan menampilkan beberapa tampilan itu tadi kayak graf dan sebagainya. Nah, ini on mobile misalkan kalau apa namanya kita dalam scroll wheel-nya itu nanti dia akan membaca. Nah, untuk UI yang di bawah itu nanti kayak ada history graf airnya itu seperti tanggal, nomornya berapa, dan waktu PHA-nya berapa, dan statusnya bagaimana. Nah, ini ada bagian lagi interval waktunya itu dia nanti menyimpan. Kalau misalkan nanti kemingguan nanti dia masuknya kemingguan seperti jadi. Lalu ada fungsi kemudian ada fungsi draw untuk menampilkan riwayat kondisi airnya. Nanti seperti kayak yang rata-rata gayanya berapa, terendahnya berapa, tinggi, status, dan tanggalnya itu nanti berdasarkan waktunya. Oke, lanjut.
Dan oke, itu penjelasan yang saya paparkan terkait riwayat monitoring AIP yang sudah saya terangkan penjelasan. Oke, selanjutnya untuk fitur notifikasi akan dilanjutkan oleh Mbak Neva. Silakan Mbak Neva. Oke, terima kasih Pit yang atau bagian kasih plus atas dari Pit. Jadi kelas notifikasi center di bagian setting center itu memberikan status sensor salah dan dengan status terakhir yang tersimpan dan berubah nanti dia akan update secara otomatis dan dilakukan notifikasi dulu. Jadi ke saat berbeda tergantung sensornya aktif atau enggak dia kembali aktif. Nah, kemudian kelas notification page itu menyimpan stage scroll status bagian scroll bar dari list notifikasi setup canvas yang baik event notification dan event scroll itu menggunakan mouse wheel atau scroll bar. Nah, kemudian beberapa yang bagian start itu mengumpulkan fungsi untuk logika. Kalau manual karena trigger Wi-Fi itu tidak punya scroll-bar-nya bawaan dari ini. Yang berfungsi untuk memposisikan scroll itu berdasarkan gerak mouse atau klik yang dilakukan. Dan kemudian di depan, di browse, di self canvas itu memanggil teks sensor dulu terlebih dahulu. Jadi di setiap sensor otomatis secara perubahan status sensor. Lalu diambil notifikasi dari HD, dari get notification, gambar slide bar, dan kemudian header dan juga list notifikasi icon bawah untuk dengan yang dimaksud bukan termasuk scroll bar-nya. Kalau notifikasi lebih dari 5. Kalau untuk data Oke, untuk selanjutnya adalah untuk fitur selanjutnya adalah bagaimana sih data dari program ini diambil atau bagaimana kan dari hardware akan dikirim ke software. Nah, itu pasti ada API-nya atau penghubungnya, jembatannya. Nah, di sini kita akan membuat yaitu adalah serial reader pakai menggunakan Python. Nah, di awal-awal ini serial reader dan service PY. Nah, service PY ini fungsinya secara ringkas adalah sebagai ujung dari jembatan antara hardware dan software tersebut. Nah, di dalam serial reader, di sini kita akan ada kelas yaitu namanya serial PH reader. Nah, ini fungsinya adalah untuk membaca data serial dari Arduino tersebut. Coba minta tolong ditunjukkan program Arduino-nya. Nah, di sini kita sudah akan membuat program. Nah, di sini adalah program untuk Arduino-nya tersebut yang berinteraksi langsung dengan hardware PH-nya tersebut. Nah, di awal ini kita akan deklarasikan bagaimana kalibrasinya tersebut. Nah, kita sudah setup kalibrasinya ini sebagai 22.00. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk analog pin-nya. Ini adalah pin bawaan dari Arduino tersebut. Jadi, ini sudah termasuk dari bawaan hardware-nya. Kemudian kita buat buffernya itu adalah 10 value. Kemudian kita juga inisialisasi temp atau sementara, kemudian average value-nya tersebut. Nah, di sini kita setup dan serinya itu adalah
menggunakan seri 9600. Kemudian kita buatkan dulu ini sebagai untuk membaca berulang-ulang. Kemudian bawa ini untuk program sorting. Kemudian bawa lagi. Nah, ini kita akan mengirim datanya dalam bentuk pH, yaitu sama dengan minus 5.7 itu dikali dengan voltage-nya dan juga ditambah dengan kalibrasinya tadi. Jadi akan muncul value yang sebenarnya. Nah, kami ini mengambil dari modul dari hardware yang kami sudah dapatkan, yaitu pH 520C. Nah, kemudian ini kita akan mengeprint, yaitu adalah serial. Jadi datanya tersebut akan berbentuk serial. Jadi time series. Setiap kali alat itu berubah pH-nya, itu akan berubah datanya tersebut, akan membuat line baru, yaitu dengan variabel pH. Coba balik lagi ke program Python serial. Nah, di dalam serial ini kita akan membuat fungsi, yaitu adalah run loop. Nah, di dalam fungsi run loop ini fungsinya adalah untuk running loop. Jadi berulang-ulang terus. Jadi bagaimana memastikan bahwa readernya tersebut akan mendapatkan data serial yang terdapat di C++ tadi. Nah, kemudian di fase pH ini adalah untuk memakai regex dari pH pattern untuk mengekstrak angka tersebut dari teks yang dikirim dari Android. Jadi data serial tadi awalnya dari C++ itu dalam berbentuk teks panjang. Itu ada pH, misalkan pH titik 2 7.00. Nah, di dalam fungsi ini parsenya ini untuk mengambil angkanya saja. Jadi bagaimana caranya biar pH tersebut tidak terbaca. Kemudian fungsi ensure connection. Nah, ini untuk mencari port serial secara otomatis. Jadi langsung mengambil portnya tersebut supaya bisa mengambil data yang dari serial tadi. Atau memakai port manual. Ini untuk koneksi, reset buffer, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi find port. Nah, ini fungsinya adalah untuk auto detect port dari Arduino yang mencocokkan keyword deskripsi device. Jadi misalkan yang sekarang kami menggunakan COM3. Jadi maka dia akan mengambil find portnya tersebut sebagai COM3 untuk portnya. Kemudian kita masuk ke get pH value. Nah, get pH ini akan mengambil luar atau file dari service py, kemudian akan dikembalikan nilainya. Jadi kita mendapatkan nilai misalkan dari serialnya tadi 7.0. Nah, di get pH value ini kita akan mengirim 7.0 tersebut ke service.py. Nah, kemudian ini bisa di close. Nah, ini panggil ini opsional saat aplikasi ditutup. Kemudian masuk ke service.py. Nah, sini kita akan menggunakan data classes atau serial reader. Kita akan panggil itu. Nah, kita akan panggil itu dari get pH value, kita panggil dari file serial reader. Nah, kemudian kita import GPIO-nya juga, RPI-nya juga tersebut kita import. Kemudian kita akan deklarasikan kelas sensor reading. Ini kita akan deklarasi pH-nya, kelas sinkronasnya kapan, pH statusnya bagus atau tidak, itu kita akan deklarasi dulu. Nah, kemudian kita akan buat kelas sensor service. Nah, di dalam sensor service ini kita akan buat fungsi, yaitu adalah read water quality. Nah, di dalam read water quality kita akan pertama
mendapatkan PH value tersebut, kita akan mendapatkan nih dari yang tadi sudah saya jelaskan di serial reader. Kita akan simpan value-nya di PH value. Kemudian kita akan mereturn value tersebut ke sensor reading. Jadi kan tadi sudah di atas deklarasi, kita akan simpan value-nya dari PH value itu menjadi ke PH. Kemudian juga sinkronis juga kapan kita simpan. Kemudian juga sensor PH status juga kita simpan. Nah, kemudian kita juga buat exception untuk eksepsi. Kalau misalkan nggak ada pH-nya, maka kita akan set pH-nya itu sebagai 0. Nah, kemudian juga last synchronize itu sekarang. Atau juga sensor pH statusnya ini jadi inaktif. Jadi kalau misalkan hardware itu tidak aktif, maka kita akan exception-nya ini akan inaktif seperti itu. Nah, kemudian dalam misalkan database, dalam database ini kita akan menyimpan semua data-data yang sudah didapatkan dari program tadi tersebut. Misalkan ada dan juga kita akan menyimpan datanya tersebut dalam file namanya itu adalah amba.db. Nah, kemudian kita membuat kelas database, kita init, kita pathnya itu kita buat, kemudian kita koneksi datanya tersebut memakai SQLite 3. Jadi kita akan menyimpan datanya tersebut menggunakan SQLite. Nah, kemudian kita akan bikin tabelnya itu atau mengecek bikin tabelnya. Kalau misalkan belum ada, kita akan create table if not exist. Artinya kalau misalkan database tersebut belum ada, maka kita akan buat skema database tersebut. Nah, dalam bentuknya itu adalah user ID, presidential ID, name, itu untuk tabel user. Setelah itu ada untuk tabel monitoring air, itu adalah ID PH, dalam bentuk integer, user ID, dalam bentuk integer, PH level, dalam bentuk data Rio, kemudian status column, itu dalam bentuk teks, status label dalam bentuk teks. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan timestamp, menggunakan date time. Nah, ini juga ada untuk tabel device status, kemudian tabel notifikasi dan selanjutnya bisa dilihat semua. Nah, kemudian di fungsi selanjutnya adalah fungsi kita menggunakan find user by code. Jadi ini presidensialnya sesuai dengan tidak dengan yang ada di database-nya atau mencari presidensial tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah fungsi untuk menyimpan reader-nya tadi, PHI-nya tadi. Jadi akan disimpan di database, misalkan 7.0 dalam waktu sekian, itu akan disimpan di database tersebut. Nah, kemudian bawah lagi, nah ini get out of history, kita akan mendapatkan, akan mengambil data dari database tersebut yang akan ditampilkan di riwayat monitoring air. Nah, ini juga get to date PH reading atau untuk hari ini. Kemudian di sini ada serialize date time. Untuk ini fungsinya adalah untuk menserikan berdasarkan waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian ini adalah parse date time, jadi akan memisahkan waktu parse tersebut. Kemudian adalah get water history by date range. Jadi kita akan bisa pilih waktunya, waktu airnya itu startnya kapan, endnya kapan. Jadi sekarang dari awal bulan sampai pertengahan bulan itu akan disimpan akan diambil dari database tersebut. Kemudian kita akan mendapatkan get last device status. Jadi kita akan mendapatkan data dari database tersebut, apakah last device status ini aktif atau inaktif. Nah, selanjutnya update device status ini akan jika ada data baru, maka kita akan simpan baru. Setelah itu insert notification ini akan mengambil atau menaruh notifikasinya tersebut. Lanjut, get notification ini adalah mendapatkan notifikasi jika ada triggernya. Nah, di sini kita bisa lihat
Nah, ini adalah database contoh database real dari kita. Ini monitoring air pertama kiri-kiri kan. Pertama kita di sini ada ID PH, jadi ini time seriesnya. Kemudian ada user ID-nya, ini siapa usernya. Kemudian PH levelnya berapa. Kemudian PH statusnya ini untuk warnanya. Jadi statusnya ini baik atau enggak gitu kan. Kemudian ada PH apa? PH status teks. Nah ini jadi misalkan statusnya hampir netral. Coba kita tampilkan yang netral. Coba itu bentar. Dia di database mana? Scroll atas. Ada yang netral tidak? Nah, itu ada yang netral. Nah, itu ada juga timestamp-nya. Jadi per setiap detik. Nah, itu ada. Nah, ini untuk monitoring air. Kemudian device status juga. Langsung juga. Nah, jadi kita akan mendapatkan hanya yang aktif itu adalah device database monitoring air. Nah, ini untuk database user adalah presidensialnya apa untuk passwordnya misalnya, kemudian namanya itu siapa. Nah, coba bisa dilihat programnya. Nah, ini kita bisa menampilkan ini untuk riwayatnya. Ini riwayat saya lihat. Nah, itu bisa dari grafnya. Nah, coba diunduh, Mbak. Diunduh. Nah, ini nah, ini misalnya kita lihat datanya dalam bentuk time series. Nah, di sini ada PH, status, kemudian ada tanggal. Nah, ini adalah output yang bisa dijadikan data untuk si user tersebut. Misalkan untuk data analis, untuk dievaluasi, itu bisa menggunakan file Excel-nya tersebut. Oke, itu saja dari kami. Bila oh ya, Mas Wildan, tolong Mas Rizky, tolong. Oke, akan jawab. Ini saya akan menampilkan alatnya itu seperti apa sebagai proof of concept. Nah, Mbak Cynthia, tolong ditampilkan ininya apa? Nah, ini adalah input dari data tersebut. Jadi ini adalah airnya. Nah, ini adalah sensornya di sini. Jadi misalkan kita ada ini asam ini. Ini adalah cukanya, apa air asamnya. Misalkan kita input. Misalkan ini biar kecut atau asam gitu, biar nggak keracunan. Ini kita tambahkan satu lagi sih, kan dikit aja. Kan gitu. Nih, misalkan kita input nih. Nah, apakah kita akan tunggu bagaimana program tersebut akan merubah berdasarkan tegangan dari pH-nya tersebut. Ini adalah air asam yang sudah kita akan tunggu. Nah, itu udah mulai hampir netral. Ini kurang air udah.
Ini ada. Nah, itu udah mulai turun. Nah, udah mulai turun 6,6, 6,75. Nah, jadi dia akan berubah dengan kondisi airnya tersebut. Bisa dilihat. Nah, itu udah mulai menurun 6,45, 6,5 tadinya tuh tadinya awalnya di 7, sekarang udah mulai menurun ke 6,6, 6,5. Nah, ini mulai turun lagi 6,4, 6,43. Nah, ini mulai menurun semuanya. Ini akan bereaksi dulu. Nah, itu bisa dilihat speednya itu tadi 7,0, 7,01, sekarang mulai turun lagi karena kadar zatnya ini naik. Coba kita tambahkan lagi, misalkan airnya. Sini kita tambahkan lagi. Aduh, beda dikit. Coba kita tambahkan lagi. Nah, itu akan berkurang terus. Jadi 0,3 tadi. Nah, 0,3, 0,4. Tadinya kan 7,1. Sekarang kita akan turun menjadi 0,3. 0,3, 0,4. Jadinya dia akan berturun kadarnya. Nah, 0,3 lagi. Ini 0,6, nggak tahu deh. 0,5, 0,4, 0,5. Dia akan bergerak sesuai dengan kadar asam dari alatnya tersebut, airnya tersebut. Oke. Mungkin ya, mungkin itu saja penjelasan program dari kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Semangat ke depannya. Semoga kita akan berkembang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.